tidak mendalami cita-cita, makanya saya tidak terlalu sangat-sangat berjuang. Umpamanya kalau saya mengerti cita-cita, mungkin saya akan perjuangkan mulai dari saya kecil, ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Cerita Galau Channel. Saat ini saya mau menanyakan kabar kalian dulu, ya. Apa kabar kalian semua di saat pandemik ini? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada saat ini. Jadi teman-teman, saat ini saya mau bercerita mengenai pentingnya peranan orang tua terhadap seorang anak, yaitu dengan menerapkan cita-cita sedalam-dalamnya kepada anak yang diperjuangkan di dalam sekolah, ya teman-teman. Jadi sebelum saya bercerita teman-teman, saya mau minta dukungan support kepada teman-teman semua dengan subscribe Cerita Galau Channel, hidupin tanda loncengnya untuk berlangganan apabila saya mau sharing kepada teman-teman semua, bisa langsung nyampe videonya. Jadi saya akan update setiap hari untuk teman-teman semua, akan sharing kepada teman-teman semua. Jadi jika teman-teman semua suka dengan video ini, like video ini, dan tulis komentar teman-teman semua, share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa berbagi pengalaman, supaya mereka juga bisa menerapkan dan ke seluruh Indonesia juga bisa berbagi video saya ini. Jadi kita bisa mengerti apa yang sebenarnya ini tidak harus kita ceritakan, tapi ini saya hanya sekedar mengingatkan saja. Mungkin ya orang tua udah berpengalaman lebih-lebih dari saya berbicara saat ini, tetapi saya ini dengan hati yang sangat dalam saya ingin mau mengingatkan kembali supaya orang tua yang saat ini menyekolahkan anaknya tidak terlena, tidak tidak membiarkan anaknya pergi sekolah dan pulang sekolah, begitu ya teman-teman. Jadi saat ini kita langsung aja untuk bercerita mengenai pengalaman saya yang sudah saya dapatkan selama saya bersekolah. Jadi dulu saya itu bercita-cita sebagai guru agama, ya, guru, ya itu ya. Jadi kalau tamatan guru nantinya itu adalah SPD, Sarjana Pendidikan, itu yang ada dalam pemikiran saya. Jadi saya bercita-cita dulu sebagai guru agama. Jadi dan saat ini cita-cita itu tidak kesampaian. Karena kenapa tidak kesampaian? Karena tidak ada pendalaman pengertian cita-cita itu. Sehingga saya di dalam sekolah itu jadi ogah-ogahan di dalam sekolah. Jadi saya diberangkatkan oleh orang tua sekolah. Begini, kalau sekolah memang saya orangnya rajin dalam sekolah, ya. Saya tidak mau tempo-tempo di dalam sekolah. Kata ininya alpa di dalam sekolah, ya. Paling anti saya kalau alpa dalam sekolah. Cuma saya berangkat sekolah, tapi saya tidak tahu, ya. Tidak tahu kalau saya bersekolah itu apa sih yang akan saya kejar ke depannya, ya. Satu, saya hanya sekolah itu hanya kesenangan aja, ya. Saya sekolah hanya senang saja gitu. Tetapi itu sudah fatal. Kenapa hanya senang saja? Di saat saya sekolah hanya senang saja, itu pembelajaran saya tidak mau belajar fokus, tidak belajar sungguh-sungguh, itulah fatalnya. Apapun yang diajari oleh guru
tidak bakalan masuk ke dalam otak saya. Yang ada dalam otak saya itu adalah hanya main-main di dalam sekolah. Ya, itu sangat-sangat fatal. Dan saya mungkin ya banyak faktor-faktor yang menghalangi ya. Kalau saya mungkin dari pelosok, dari desa, mungkin keterbatasan orang tua saya di dalam menerapkan ke saya cita-cita itu mungkin sangat-sangat terbatas, karena mereka juga pengalaman mungkin tidak seperti pemikiran-pemikiran orang yang di kota ataupun orang-orang yang sudah mengerti dan bisa menjelaskan cita-cita kepada anak-anak mereka ya, yang sudah ada pengalamannya lah. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang belum bisa menerapkan pengertian sedalam-dalamnya arti cita-cita itu kepada seorang anak? Cita yang sibuk saat ini bekerja, coba orang tua meluangkan waktunya untuk memberikan sebuah pengarahan apa itu cita-cita. Jadi kita tidak sia-sia untuk menyekolahkan anak-anak kita nanti pergi sekolah tapi pulang dan tidak melihat apa itu gambaran untuk masa depannya. Jadi kalau anak kita itu sukses, kita orang tua juga akan menerima kesuksesan itu ya. Jadi dulu saya sekolah SD, SMP sampai pun SMK. SMK saya ngambil kejuruan komputer. Jadi dulu saya selalu ada itu tulisan-tulisan ya, yang biasanya sih kita ngisi-ngisi biodata ya teman-teman. Jadi kalau dikasih tahu apa cita-citamu, sebutkan cita-citamu, saya selalu sebutkan saya jadi guru begitu. Tetapi mungkin ya faktor dari keuangan perekonomian saya mungkin tidak nyampe ke situ ya. Jadi ada juga faktornya di situ. Jadi karena saya tidak mendalami cita-cita, makanya saya tidak terlalu sangat-sangat berjuang. Umpamanya kalau saya mengerti cita-cita, mungkin saya akan perjuangkan mulai dari saya kecil. Ya, itu terbatasnya pengalaman orang tua saya dulu. Jadi yang mesti, dan saat ini saya tidak mendapatkan, tapi mungkin ya saya masih bersyukur, saya masih sehat-sehat selalu, masih sangat bergembira gitu ya. Jadi untuk itu teman-teman, untuk para orang tua kami semua yang saat ini seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada saat ini, coba kalian terapkan cita-cita itu kepada anak-anak kalian yang sudah kalian perjuangkan pergi sekolah, pulang sekolah. Luangkan waktu orang tua untuk menceritakan cita-cita itu bagaimana. Ataupun orang tua kami yang tinggal di kampung yang jauh dari ibu kota, dimanapun kalian berada saat ini, coba kalian berikan waktu kalian kepada anak-anak kalian, bercerita supaya orang tua tidak sia-sia di dalam memperjuangkan anaknya yang saat ini masih sekolah ya. Sungguh disayangkan soalnya, karena kenapa, orang tua sangat-sangat lelah di dalam memperjuangkan seorang anak itu. Contoh, orang tua yang pergi ke sawah, orang tua yang pergi ke ladang, orang tua yang kuli bangunan, nelayan dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berjuang untuk sangat-sangat lelah lah istilahnya, sangat-sangat lelah sepanjang hari beraktivitas hanya untuk mendapatkan uang ya untuk menyekolahkan anak-anak itu. Tetapi kita selalu sibuk dengan aktivitas itu, sedangkan anak yang berangkat sekolah, pulang sekolah, tidak tahu apa arti cita-cita. Sangat disayangkan, dan itu sangat-sangat berdampak ya, sangat-sangat berdampak
Kenapa saya bilang sangat-sangat berdampak? Kalau anak itu tidak mengerti cita-cita itu apa, sayang sekali gitu ya teman-teman. Sayang sekali bagi orang tua kami. Jadi kalian harus meluangkan waktu kalian, memperhatikanlah istilahnya ya, supaya mereka juga berhasil nantinya. Supaya juga anak-anak yang berangkat sekolah tidak melakukan sebuah tindakan yang melenceng, seperti kalau anak itu tidak mengerti cita-cita, yang tidak bisa memperjuangkan cita-cita. Satu, mereka akan bolos sekolah. Kedua, mereka akan malas-malasan sekolah. Ketiga, mereka akan ogah-ogahan sekolah, mungkin bermain-main di dalam sekolah. Sekolah ya tetap sekolah, tetapi ya tidak ada gairah di dalam memperjuangkan keinginan itu ya. Itulah dampaknya. Jadi sangat-sangat sayang banget. Jadi harus diperhatikan oleh orang tua, harus berikan nasihat-nasihat setiap saat. Apa sih tujuan anak itu sekolah gitu? Apa sih tujuan kami anak-anak kalian sekolah? Dan arahin, kasih gambaran. Contoh, saya bercita-cita sebagai guru ya, kasih arahan gambaran guru itu, gambaran kalau umpamanya saya bercita-cita guru, apa sih yang mesti harus saya lakukan ya, didikan apa sih dari orang tua yang harus saya lakukan sebagai anak dari orang tua. Teman-teman semua juga harus berpikiran lebih, apalagi orang-orang yang saat ini berangkat sekolah yang tidak memiliki cita-cita. Harus kalian dalami cita-cita itu apa ya. Jangan nanti sudah timbul penyesalan, kalian tidak mau sekolah, putus sekolah. Penyesalan besar bagi kalian semua teman-teman, apalagi orang tuanya yang saat ini mampu untuk menyekolahkan kalian. Yang saat ini orang tua kalian bisa menyekolahkan kalian sampai tinggi lah istilahnya. Seperti saya kan dulu, orang tua saya kemampuan perekonomian mereka sangat-sangat terbatas. Mungkin itulah kenapa saya tidak mendapatkan cita-cita, dan saya tidak juga menyesal di atas itu, karena saya juga berjuang ya, walaupun tidak berhasil saat ini. Anak juga harus mengerti bagaimana susah payahnya orang tua kita yang pergi ke sawah mencangkul, yang pergi ke sawah ataupun ke ladang, dia saat mereka jatuh, apalah segala macam lah penderitaan mereka, yang terik matahari lah, yang bekerja di kuli bangunan lah. Itu sangat-sangat ngeri sekali ya teman-teman ya. Kalau kita coba, kita anak juga, bukan hanya kita menerima dukungan dari orang tua ya, dengan cara kita juga bisa kita merubah hidup kita juga ya teman-teman. Kalau saya mah teman-teman, saya hanya bisa menceritakan kegagalan saya. Mungkin itulah pengalaman yang harus saya share kepada teman-teman semua, yaitu mungkin sih saya bukan anak yang sangat bandel, mungkin ya standar lah istilahnya, karena dulu juga saya kalau sekolah saya masih terhitung lah bolosnya ya teman-teman ya. Jadi masih saya perjuangkan sekolah saya dulu ya, walaupun saya itu anak yang hidup di perekonomian yang susah ya teman-teman. Jadi tidak saya sesali, tidak saya cuma saja saya hanya kecewa begitu saja, bukan kecewa ya. Jadi teman-teman, orang tua harus
menerapkan cita-cita itu kepada anaknya, mengarahkan dan membicarakan cita-cita itu, mendalamilah cita-cita itu. Apa sih cita-cita anak saya ini? Coba dibicarakan, apa sih cita-citamu, gitu ya. Kalau kita sudah tahu cita-cita mereka, dukung, ceritakan cita-cita itu bagaimana. Coba dukung mereka, cita-cita itu bagaimana sampai berhasilnya itu orang mendapatkan cita-citanya, hingga dia nanti berhasil dan orang tua juga bangga atas cita-cita itu. Jadi saat ini saya sangat-sangat berterima kasih teman-teman semua sudah menonton video saya. Semoga cita-cita ataupun cita-cita kita untuk bersekolah itu memang tidak akan sia-sia dengan belajar apa yang ada di depan kita, ya, yang sudah diserahkan oleh guru-guru kita. Kita harus pelajari dengan semangat, dengan sungguh-sungguh belajar, ya teman-teman ya. Jangan nanti teman-teman semua gara-gara sudah canggihnya ini dunia teknologi, jadi seakan-akan loyo, seakan-akan terlena, ya. Jangan sampai terlena, itu saja. Jangan sampai terlena, apalagi teman-teman semua yang tinggal di pelosok-pelosok, di kampung, jangan terlena, ya. Jangan terlena akan cita-cita, karena persaingan saat ini sangat-sangat pesat sekali, ya teman-teman. Jadi itu yang harus kita perjuangkan, ya. Untuk teman-teman semua yang masih dalam sekolah SD, SMP, SMK, kita harus mengerti cita-cita, ya. Walaupun udah banyak teman-teman semua yang sudah mengerti apa itu cita-cita, tapi pasti ada, ya, saya yakin pasti ada yang belum mengerti dan mendalami cita-cita. Kenapa? Karena tidak ada niat sekolah, satu faktornya. Kedua, dia hanya dipaksa oleh orang tua sekolah. Ketiga, itu menghindari pekerjaan yang ada di rumah, makanya dia berangkat sekolah. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan dibiarkan hal itu terjadi. Jadi mari kita sukseskan generasi bangsa, generasi saat ini dengan saling mendukung. Dukungan orang tua terhadap anak, dukungan anak terhadap orang tua. Jadi itu dukungan orang tua, yaitu bukan hanya sekedar menyekolahkan anaknya dan menerima anaknya kembali di saat pulang sekolah. Bukan hanya itu, dia harus menerapkan pengertian cita-cita sedalam-dalamnya. Kedua, itu dukungan anak kepada orang tua, yaitu dengan cara kamu anak harus membayangkan betapa lelahnya orang tua menafkahi kita. Pertama, mencari uang untuk biaya kita sekolah. Ketiga, mereka memperjuangkan hidup mereka hanya demi anak yang saat ini bersekolah. Itu aja teman-teman dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat yang bisa menonton video saya ini. Semoga video saya ini menjadi sebuah pembelajaran ataupun pengetahuan sedikit demi sedikit. Saya akan sharing dan menjadi manfaat besar bagi generasi muda saat ini, generasi yang saat ini memperjuangkan sekolahnya. Jadi untuk itu saya pamit.
mengakhiri video saya ini dengan saya mengharapkan kita selalu sehat di pandemi ini. Semoga semuanya berlalu, dan salam dari saya, Cerita Gulo Channel, and see you next time.